Kita tidak menghendaki kekayaan kita dijual murah ke luar. Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Tiru cara Eropa, Singapura gugat Indonesia terkait stop ekspor. Negara-negara maju ribut, Indonesia diancam. Gila, kekayaan kita, harta kita mau olah nggak boleh. Dan kita mengatakan bahwa kita punya sikap sendiri. Saya kira itu. Dan kita tidak mau kita hanya jual barang mentah. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam mengelola sumber daya alamnya, SDA, melalui kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk SDA dengan mengolahnya di dalam negeri sebelum diekspor. Namun, kebijakan ini telah memicu reaksi dari beberapa negara mitra dagang, termasuk Singapura, yang merasa dirugikan oleh larangan ekspor tertentu yang diterapkan oleh Indonesia. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kebijakan hilirisasi Indonesia tidak selalu diterima dengan baik oleh mitra dagangnya. Uni Eropa misalnya menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor biji nikel. Baru-baru ini, Singapura juga mengambil langkah serupa dengan menggugat Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor beberapa SDA yang dianggap merugikan perekonomian Singapura. Kita minta perdagangan yang adil, ya. Kita buka pasar kita untuk produk-produk negara mereka, mereka juga harus buka dong. Anda mau bicara free trade, yes, we want free trade, but we want fair trade. Kita minta yang adil. Dan kita mengatakan bahwa kita punya sikap sendiri. Saya kira itu. Dan kita tidak mau kita hanya jual barang mentah. Kita mau rakyat kita juga bisa bikin mobil, bisa bikin produk-produk industri. Menanggapi gugatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak gentar dan akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi adalah jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mencapai kemandirian ekonomi. Presiden juga menekankan bahwa Indonesia tidak ingin lagi menjadi sekadar penyuplai bahan mentah bagi negara lain tanpa mendapatkan nilai tambah yang signifikan. Kita tidak menghendaki kekayaan kita dijual murah ke luar. Negara-negara maju ribut, Indonesia diancam. Gila, kekayaan kita, harta kita mau olah nggak boleh, harus jual murah ke mereka, gitu. Kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Kalian takut nggak diancam oleh negara asing? Saudara-saudara, kita negara besar. Dengan hilirisasi kita akan loncat, kita namanya leapfrog, kita lompat menjadi negara maju. Tambang kita, perkebunan kita, kelautan kita, ini yang akan membuat kita menjadi negara industri, saudara-saudara sekalian. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pengelolaan SDA harus dilakukan dengan bijak untuk kepentingan nasional jangka panjang. Dengan mengolah SDA di dalam negeri, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada impor produk jadi.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Dalam menghadapi gugatan dan resistensi dari negara lain, diplomasi memainkan peran penting. Indonesia perlu menjalin komunikasi yang baik dengan mitra dagangnya untuk menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi bukanlah bentuk proteksionisme yang merugikan pihak lain, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga perlu aktif dalam forum-forum internasional untuk mempromosikan kebijakan hilirisasi dan mencari dukungan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa. Kerjasama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi strategi yang efektif. Indonesia bisa menjalin aliansi dengan negara-negara berkembang lain yang juga ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan industri hilir mereka. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengurangi tekanan dari negara-negara maju, tetapi juga memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Keberlanjutan kebijakan hilirisasi akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan investasi, serta kepemimpinan yang konsisten dalam menjalankan kebijakan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif bagi industri hilir tetap menarik agar investor, baik lokal maupun asing, mau berinvestasi dalam pembangunan smelter dan industri pengolahan lainnya. Selain itu, regulasi yang jelas dan stabil sangat penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam berinvestasi. Ketidakpastian regulasi dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan sektor hilirisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional, tetapi juga mampu menarik investor dengan memberikan kepastian hukum dan keuntungan ekonomi. Meskipun ada tantangan dari mitra dagang dan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan ini, dengan strategi yang tepat, termasuk diplomasi internasional, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia, Indonesia dapat menjadikan hilirisasi sebagai motor penggerak ekonomi yang kuat di masa depan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pola ekonomi lama yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Langkah berani yang diambil saat ini akan menentukan posisi Indonesia di peta ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang.